Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa ba'd, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadyi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat, semoga Ta'ala mencurahkan rahmat, fadilah dan ampunan untuk kita semuanya. Nikmat besar Allah anugerahkan kepada kita semuanya. Ketika orang bisa menghargai besarnya nikmat, ketika datang akan membuat gempar. Leher akan dipanjangkan, kepala akan mendongak, telinga akan dipasang, rasa kagum akan terasa sedemikian rupa. Kenapa? Karena Allah yang membuat gempar semuanya. Hanya bahasa Allah saja yang bisa menggerakkan itu semuanya. Tapi semuanya berkait apabila memang terjadi sesuatu yang sekufuk, yang sekorinah, yang seukuran. Semisal ada bensin, nyalakan api, langsung wuk menyala sedemikian rupa. Kapan orang akan terpanggil seperti itu? Ketika pada dirinya memang ada keimanan. Karena Allah ketika menggemparkannya dengan panggilan keimanan, dengan ya ayyuhalladzina amanu. Apabila kita baca di Al-Quran, Allah memanggil ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina amanu hampir 100 kali.
Makanya kalau orang itu memang betul-betul ada keimanan, dia akan begitu gempar dipanggil dengan panggilan itu. Idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Ketika nama Allah dikumandangkan, disebut, apalagi Allah memanggil, bergetar hati mereka. Disitulah akan tampak nyata tanda keimanan. Adakah ketika kita terpanggil dengan kata-kata itu, kita bagaikan bensin dinyalakan api langsung wuk? Bila ada, syukurilah, itu kenikmatan luar biasa. Tapi apabila hanya dingin-dingin saja, seolah tidak tergenar, tidak terdengar, bahkan terasa itu menjadi beban, kita akhirnya bisa mengatakan ada atau tidak ada iman. Ayol ikhwah, panggilan Allah dengan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, itu apabila pada diri kita ada keimanan, nanti akan bisa membuat kita akan bergetar, terjadi kondisi yang sedemikian rupa gemparnya. Bila belum, benailah. Memang Ramadan kesempatan untuk berbenah, bukan untuk menvonis sudah atau belum ada, tapi kita diberitahu bagaimana ada, bagaimana tidak ada. Makanya apabila belum ada, disitulah kesempatannya. Apabila kita belum terpanggil, apa masalahnya? Maka daripada itu, karena Allah menggemparkan dengan panggilan di atas, kita butuh tahu apa saja kandungan yang ada di dalam panggilan Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Pertama, kepada siapa puasa diwajibkan? Satu, kepada muslim. Di situ mewakili mukmin. Kita muslim pasti, kita mukmin insya Allah. Pastikan tanda keislaman supaya terwujud ketaatan, itu merupakan buah akhirnya ada perwujudan iman, bentuknya ketaatan. Dia sehat, dia tidak safar, dia berakal. Ketika perempuan, dia tidak haid, tidak nifas. Itu yang diwajibkan. Makanya kepada orang kafir, maka enggak ada gunanya mereka berpuasa untuk kepentingan akhiratnya. Yang kedua, ketika Allah memberikan kewajiban, itu bukan beban. Kesan global ketika orang mendengar kata wajib itu beban. Tetapi yang benar, kewajiban itu adalah kabar gembira. Perkara tidak akan diwajibkan kecuali maslahatnya besar. Makanya kewajiban datang pemberitahuan kepada kita semuanya, kabar gembira, fadilahnya besar, besar, besar dan amat besar. Sehingga Nabi SAW jelaskan akan nilai besar kandungan puasa Ramadan yang dikatakan amalu ibni adam lahu illa siyam fa innahu li wa ana ajzi bihi. Amal anak Adam itu untuk dia. Sudah diberitahukan fadilahnya begini, 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 ini untuk kamu. Entah kelipatan 10 kali, 700 kali, sampai kelipatan tidak bisa dihitung. Puasa belum disebutkan karena terlalu besarnya. Orang tidak bisa membayangkan seperti apa. Sampai surganya diberikan fasilitas khusus lewat pintu royan, yang itu hanya dilewati oleh ahli puasa saja. Lalu yang ketiga, supaya fadilah di atas itu bisa didapatkan, makanya ketakwaan itu merupakan proses untuk mendapatkannya.
Makanya ketika orang puasa bukan semata saya melaksanakan puasa, akan tetapi bagaimana proses ketakwaan itu ada pada diri orang per orang. Makanya orang harus tahu apa itu takwa. Sehingga apabila tahu, nanti puasa akan menjadi media mengantarkannya untuk jadi orang takwa. Takwa adalah memasang benteng supaya tidak terkena murka siksa Allah. Makanya cari ilmu syar'i dengan metode pemahaman yang benar. Al-Quran ditafsirkan dengan sunnah yang sahih, dipahami, dipahamalkan sebagaimana para sahabat radhiyallahu anhum harus datang ke majelis ilmu. Kalau tidak, nggak mungkin. Bila sudah tahu perkara yang bisa menjerumuskan ke neraka, jauhi. Bila sudah tahu perkara yang bisa mengantarkan ke surga, kerjakan dengan penuh cemas harap. Ketika banyak dosa, istighfar dan tobat. Ketika punya kelemahan, berdoa, Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Maka siapa yang bisa mewujudkannya, nanti fadilah di atas akan diberikannya. Tapi bila puasa semata tradisi dan terbawa, tidak dibangun di atas ketakwaan, maka berapa banyak orang yang berpuasa itu tidak mendapatkan apa-apa. Rubba shaimin hazzuhu min siyamihi al-atas wal ju'. Berapa banyak orang yang puasa, ternyata yang ia dapatkan hanya haus dan lapar. Mana pahalanya? Bisa jadi nihil. Makanya layak satu kesempatan Nabi SAW katakan dengan doa amin berulang-ulang. Ada yang menanya, apa yang kau aminkan? Jawabannya, raghima anfu rajulin, rusak hidung seseorang, hilang kecakapannya, kerugian besar, wajah perkara malah dimuliakan, kelangan geden. Siapa yang terancam demikian? Orang ketemu Ramadan tetapi dosanya tidak terampunkan. Walaupun berpuasa tapi dia tidak memenuhi kriteria puasa itu sendiri. Walaupun betul man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang puasa Ramadan akan diampunkan apa yang berlalu dari dosa. Tetapi semuanya penuh dengan persyaratan, yaitu majtuni batil kabair, selagi dosa-dosa besar itu dijauhi. Sementara di masyarakat menyambut Ramadan malah disambut dengan dosa besar. Apalagi raja dosa besar. Apa itu? Kesyirikan. Apa bentuknya? Khataman Al-Quran pahala untuk leluhur. Membaca kalimat tahlil, bahkan akbar, bahkan dibawa ke kuburan, pahala untuk leluhur. Bahkan kuburan dijadikan tempat untuk murotal, tartil, membaca Al-Quran, pahala untuk leluhur. Bahkan mereka bersedekah namanya megengan, sama pahala juga untuk leluhur. Bahkan mereka mencari ridho orang tuanya dengan memugar kijing, seolah yang mati tahu, oh anakku memuliakan saya, kijingku diperbagusi, sehingga mereka akan mendoakan. Itu semua merupakan perbuatan syirik. Karena setelah orang mati dikirimi pahala, itu pun juga gak karuan pemahamannya. Lawang orang belum diberitahu amal musah pahala berapa, belum diberitahu, kok mau dikirimkan? Apa nih yang dikirim nih? Demikian juga orang mati sudah tidak beribadah, sudah tidak berdoa, mereka pun juga tidak mendengar. Bagaimana mereka dijadikan tempat keluhan, haturkan hajat kami kepada Allah. Ternyata ini yang paling banyak menyambut Ramadan, maunya terhapus dosa, tetapi malah mereka pesta pora dosa, bahkan dengan kesyirikan. Bagaimana mereka bisa mendapatkannya? Ini perkara yang amat sangat mengerikan. Makanya ketakwaan itu harus menjadi modal utama, dan orang pun juga harus tahu apa mana takwa, terutama
bertakwa, menjaga diri dari bahaya syirik, yang itu adalah ternyata malah mayoritas yang ada di masyarakat. Kemudian untuk lebih sempurnanya orang berpuasa setelah dosa bersawi, makanya supaya puasanya pun juga benar. Apa tanda-tanda puasanya benar? Satu, penetapannya dengan ru'yatul hilal. Lihat sendiri, dilaporkan ke pemerintah, atau bila tidak mungkin tinggal nunggu pengumuman resmi yang sah. Ketika sudah sah, baru putuskan, insya Allah saya berpuasa 1 bulan. Itu namanya sudah niat. Gak usah diucapkan nawaitu soma ghodin, karena gak ada tuntunannya. Sudah azam, sudah punya kepastian, karena berita sudah pasti, berarti saya harus puasa 1 bulan. Setiap malam diperbarui. Ketika ada halangan tidak puasa, lalu berpuasa lagi, diperbarui. Sesuk berarti saya memulai puasa lagi. Itu namanya sudah niat. Pastikan sahur pada fase akhir, sebelum subuh. Kira-kira selesai sahur, membaca 50 ayat yang pendek, baru masuk subuh. Sapa sing kerinan, gelas dipegang lalu kesusul adzan, tuntaskan, puaskan minumnya, jangan ditinggalkan, tapi cukup dengan minum saja. Berikutnya perbanyak doa, karena puasa ibadah yang paling panjang. Sejak fajar shadiq sampai matahari tenggelam itu adalah suasana ibadah. Perbanyak doa, jangan dinodai dengan dosa-dosa dan perkara yang sia-sia. Makanya Imam Syafi'i sampai khatam 60 kali 1 bulan. Dengan kesempatan doa yang mustajab, perbanyak doa, sehingga fadilahnya akan luar biasa. Ketika maghrib tiba, segera berbuka. Kurma yang paling bagus kalau tidak ada air, dan diupayakan tidak segera kenyang. Adzan pun juga dijawab, mungkin sekalian mengkonsumsi apa yang butuh diminum. Nanti selesai berdoa, kemudian sholat sunnah, lalu jamaah maghrib, baru makan. Dan di sana ada tuntunan doa ketika berbuka dengan zahabat dhama'u wa batalatil uruku wa sabatal ajur insyaallah. Dan hidupkan malam dengan sholatnya. Karena Nabi SAW itu kedatangan Jibril yang nyimak, Nabi yang membaca sampai Ramadan habis. Makanya orientasi iman pada hari akhir ini harus kuat. Kalau orang berpuasa digunakan untuk persiapan hari raya, sulit untuk mendapatkan puasa yang baik. Gitulah ujian yang ada di masyarakat. Makanya ketika semua fasilitas hari raya itu ada, jadikan itu merupakan kemudahan. Tinggal beli, nggak usah repot-repot mencari, waktu yang ada persungguh untuk beribadah. Kalau bisa mengelola seperti itu akan menjadi keberuntungan besar. Tapi kalau hari raya sebagai tujuan, sehingga nanti puasanya hanya sebatas kedok, sehingga peribadatan juga tidak akan bisa maksimal. Makanya siapa yang berpuasa karena iman mengharapkan pahala, iman yang dimaksud adalah harus diperkokoh iman kepada hari akhir, sehingga nanti akan aman dari neraka, masuk ke dalam surga lewat pintu royan, kenikmatan yang paling besar, memandang kepada Allah Ta'ala ketika berada di surganya. Ketika itu kuat, makanya puasanya bagus. Tapi apabila yang lain-lain mendominasi, maka sulit untuk mendapatkan kebaikan dari puasa yang ada. Maka dikatakan berapa banyak orang yang berpuasa, ternyata yang didapatkan hanya haus dan lapar. Semoga kita paham, semoga kita diberkahi, sehingga puasa kita bisa maksimal, yang kelak kita akan bisa berduyun-duyun masuk surganya melewati pintu royan derajat yang luar biasa. Semoga Allah memberkahi kepada kita semuanya. Barakallahu fil ayati wa fil hakim. Aqulu qouli hadza astaghfiruh innallaha wal ghafurur rahim.